menangis, memukul, menendang. Wah, ini merupakan tanda-tanda anak yang tantrum ya. Jadi tantrum ini kan merupakan bagian dari perkembangan anak, dan seiring bertambah besarnya si anak, tantrum itu biasanya akan berkurang sih. Yuk simak pembahasan mengenai tantrum ya. Halo teman-teman, selamat datang di channel Kesehatan Dokter Sasa. Nah, kali ini saya ingin membahas mengenai tantrum pada anak ya. Nah, jadi memang tantrum pada anak ini bisa membuat kita sebagai orang tua itu menjadi frustasi ya, capek ya menangani anak yang tantrum ya. Tetapi ini daripada kita melihatnya sebagai suatu bencana, kita bisa memperlakukan hal ini sebagai kesempatan untuk mengajari anak itu hal yang benar dan hal yang seharusnya ya. Nah, amukan kemarahan itu bisa terjadi ya dari merengek, menangis, berteriak, menendang, memukul, dan menahan napas ya. Hal ini sama umum terjadi pada anak laki-laki, anak perempuan ya. Dan biasanya itu terjadi antara rentang usia 1 hingga 3 tahun. Nah, anak dengan usia 1,5 hingga 2 tahun itu memiliki kendala dalam bahasa ya. Jadi mereka umumnya bisa belum terlalu mampu untuk mengungkapkan emosi yang dirasakannya ya. Jadi beberapa anak tuh mungkin sering mengamuk dan ya mungkin menangis ya. Jadi tantrum ini merupakan bagian yang normal dari perkembangan si anak ya. Jadi begitulah cara anak kecil menunjukkan bahwa mereka itu kesal, mereka itu frustasi ya. Hal ini hal yang biasa karena keterampilan sosial dan juga emosional dari si anak itu baru mulai berkembang ya. Nah, jadi dia tuh baru mulai mau mengekspresikan emosi dia ya, tapi dia kata-katanya tidak bisa diungkapkan gitu ya. Nah, anak-anak juga mungkin sedang menguji kemandirian mereka yang semakin besar ya. Dan juga mereka tuh mungkin menemukan bahwa cara mereka berperilaku itu tuh dapat mempengaruhi cara orang lain, terutama tentu orang tuanya ya, berperilaku. Nah, jadi tantrum pada anak adalah salah satu cara si anak kecil itu mengekspresikan dan mengelola perasaannya. Dia juga mencoba memahami atau juga dia mencoba mengubah apa yang terjadi di sekitar mereka ya. Nah, untuk anak yang lebih besar gimana? Ternyata anak yang lebih besar pun juga bisa mengamuk ya. Ini bisa juga karena mereka belum mempelajari cara yang lebih tepat untuk mengekspresikan atau mengelola perasaan mereka. Nah, untuk balita dan anak yang lebih besar, ada beberapa hal yang dapat membuat tantrum pada anak ya. Jadi itu antara lain temperamen ya. Jadi temperamen tiap anak itu kan berbeda-beda. Nah, temperamen ini dapat mempengaruhi seberapa cepat dan kuat reaksi anak terhadap hal seperti peristiwa yang membuat dia itu frustasi. Nah, anak-anak yang mudah marah mungkin memang akan lebih mudah untuk mengamuk ya. Nah, kemudian juga stres, rasa lapar, kelelahan, simulasi berlebihan, ini pun dapat mempersulit anak-anak untuk mengekspresikan dan juga mengelola perasaan dan perilakunya. Nah, situasi yang tidak dapat diatasi oleh anak-anak itu sendiri juga bisa membuat si balita itu menjadi tantrum ya. Misalnya ketika anak yang lebih besar atau si kakaknya itu mengambil mainan yang sedang dia mainkan ya. Nah, kemudian emosi yang terlalu kuat, misalnya adanya rasa khawatir, ada rasa takut, rasa malu, amarah, ya itu bisa menjadi beban untuk anak-anak ya. Nah, sebenarnya ada 2 jenis tantrum pada anak. Yang pertama itu tantrum manipulatif ya. Nah, jadi pada tantrum ini si anak itu memiliki keinginan yang tidak terpenuhi dengan baik ya.
Nah, memang tidak semua anak mengalami tantrum ini ya. Nah, kebanyakan tantrum manipulatif itu muncul karena adanya penolakan atas keinginannya. So, cara untuk mengatasi tantrum jenis ini adalah dengan menenangkan si kecil ya. Jadi, mama dan papa itu dapat membawa si anak ke tempat yang lebih tenang, kemudian sambil dipantau dan diawasi ya. Terus ya dibebasin aja dia mau melakukan apa yang ia mau untuk bisa meluapkan emosinya. Tapi tentunya dengan tetap diawasi tadinya ya. Nah, yang penting nih ya, emosi papa dan mama itu harus tetap terjaga ya. Dan juga kita jangan sampai ikutan tantrum. Karena jika anak sudah tenang, kita harus memberikan penjelasan kepada si anak bahwa perilaku seperti tadi itu tidak bisa diterima. Nah, tentu dengan kata-kata yang mudah untuk dimengerti oleh anak ya. Beri penjelasan yang baik bagaimana seharusnya anak itu bersikap untuk mendapatkan yang dia mau. Nah, jika dengan cara ini anak masih mengalami tantrum, cara terbaik untuk mengurangi perilaku tantrum manipulatif ini adalah dengan mengabaikannya ya. Jadi ajak si anak untuk melakukan kegiatan lain yang menyenangkan. Nah, jika masih kesulitan dalam mengatasinya, bisa juga berkonsultasi langsung dengan psikolog anak dan juga remaja. Nah, yang kedua ini adalah tantrum frustasi ya. Nah, ini terjadi karena si anak itu memang belum mampu mengekspresikan dirinya dengan baik ya. Si anak berusia 18 bulan ini rentan mengalami kondisi seperti ini ya. Karena dia mengalami kesulitan mengatakan dan mengekspresikan apa yang dirasakannya kepada orang lain ya. Faktor lain yang juga mempengaruhi itu antara lain adanya kelelahan, adanya kelaparan, ataupun juga adanya kegagalan dalam melakukan sesuatu. Nah, cara untuk mengatasi tantrum yang jenis frustasi ini adalah dengan mendekati si anak dan membuat si anak menjadi tenang, lalu kemudian kita membantu si anak untuk menyelesaikan apa yang tidak bisa ia lakukan. Nah, setelah anak tenang dan berhasil melakukan apa yang dia inginkan, berikan penjelasan kepada si anak bahwa perilaku yang dilakukan tersebut tidaklah baik. Kemudian ajari si anak untuk meminta pertolongan kepada orang tua atau orang lain yang telah dikenalnya, tentunya dengan cara yang baik ya. Nah, kemudian kita juga perlu memberikan pujian kepada si anak jika ia berhasil melakukan segala sesuatu tanpa tantrum ya. Nah, jadi saat si anak tuh meminta pertolongan, maka kita harus memberikan pertolongan dengan lembut dan kasih sayang ya. Nah, papa mama ini harus memberikan disiplin dan juga konsistensi kepada anak ya. Nah, dibutuhkan sikap tenang dalam menghadapi anak yang tantrum. Nah, kebanyakan memang orang tua itu tidak tega ya. Nah, jadi lalu memberi saja apa yang diinginkan oleh anak ya. Atau orang tua bisa juga menjadi marah ya melihat perilaku si anak. Hal ini tuh malahan akan memperparah tantrum si anak sebab anak akan berpikir perilakunya itu efektif dalam meminta sesuatu. Nah, bagi orang tua yang tidak dapat merawat anaknya sendiri dan juga menggunakan jasa pengasuh anak, nah, pendidikan anak tetaplah berpusat pada orang tuanya ya. Nah, jadi kendati orang tua sibuk bekerja, namun orang tua harus memperhatikan perkembangan anak ya. Jadi harus tetap mengetahui bagaimana perkembangan dari si anak. Nah, kemudian latih pengasuhnya itu untuk bisa menangani anak dengan cara yang sama dengan orang tua mendidiknya ya. Jadi jangan sampai kalau si orang tuanya itu udah konsisten, si pengasuhnya itu tidak konsisten. Nah, ini merugikan dan membuat bingung si anak ya. Nah, tantrum pada anak memang itu terkadang merepotkan, namun peran kita sebagai orang tua itu dibutuhkan banget untuk membantu perkembangan dan karakter dari si anak ya. Nah, ketika menenangkan anak itu orang tua sebaiknya menghindari tindakan kekerasan pada anak ya, agar anak itu merasa untuk dihargai. Nah, orang tua itu kan merupakan panutan bagi anak. Jadi, sebaiknya lakukan perilaku yang bisa dijadikan pelajaran untuk anak. Hindari sikap marah saat anak kita itu sedang tantrum ya, teman-teman ya.
Tidak ada cara yang mudah memang untuk mencegah amukan dari si anak ya atau tantrum ini. Tetapi ada banyak hal yang dapat mama papa lakukan untuk mendorong perilaku yang baik bahkan pada anak-anak yang masih kecil sekalipun ya. Nah, tips mengatasi tantrum pada anak yang bisa papa mama lakukan itu adalah bersikap konsisten tadi ya, jadi tetapkan rutinitas harian agar si anak tahu apa yang diharapkan. Patuhi rutinitas itu sebanyak mungkin ya, termasuk waktu tidur siang, waktu tidur malam, ya waktu sikat gigi, waktu makan. Nah, tetapkan batasan yang masuk akal dan ikuti secara konsisten. Nah, dorong anak untuk mengungkapkan kekesalannya ya. Anak kecil memahami lebih banyak kata daripada yang bisa mereka ungkapkan ya. Nah, jika si anak itu belum bisa berbicara, ajarkan dia bahasa isyarat untuk kata-kata seperti saya ingin, lebih, minum, sakit hati, dan lelah. Nah, seiring bertambahnya usia anak, bantu dia untuk mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata ya. Nah, biarkan si anak ini membuat pilihan ya. Jadi jangan atau mengatakan tidak untuk semuanya ya. Nah, jadi untuk memberi anak rasa kendali, biarkan dia membuat pilihan. Ya, misalnya ini ya, apakah kamu ingin memakai baju merah atau baju biru ya, Dek? Nah, gitu. Atau apakah Adek ingin makan buah stroberi atau makan buah pisang? Nah, banyak lagi ya beberapa pertanyaan yang bisa teman-teman ajukan. Misalnya apakah ingin mandi setelah main atau sebelum main ya. Kemudian juga teman-teman perlu untuk memuji jika anak sudah berperilaku baik ya. Peluk si anak, beritahu anak betapa bangganya kita ketika dia mengikuti arahan kita ya. Kemudian juga hindari situasi yang bisa memicu tantrum ya. Jangan berikan anak mainan yang terlalu canggih ya. Jika anak meminta mainan atau camilan saat lagi di luar atau saat berbelanja, cobalah untuk menghindari area yang memiliki godaan ini. Jadi misalnya teman-teman tuh lagi di supermarket, jangan ke area snack misalnya, karena kan kita tahu anak kita pasti akan minta, "Ma, mau snack itu, mau yang Oreo, mau yang apa?" Nah, itu. Nah, ada beberapa cara yang bisa orang tua lakukan untuk mencegah tantrum pada anak ya. Nah, jadi seperti tetap melakukan rutinitas untuk waktu makan dan tidur, jangan pergi jalan-jalan yang jauh atau menunda makan dan tidur siang anak. Ya, kemudian juga mengalihkan perhatian si anak dengan mainan yang biasa anak mainkan atau juga mainan favorit dari si anak ya. Temper tantrum pada anak merupakan hal yang wajar ya. Ingatlah bahwa anak itu memiliki kekurangan masing-masing. Bantu si anak untuk mencegah adanya frustasi, kemudian persiapkan si anak untuk perubahan dengan membicarakannya sebelum hal itu terjadi ya. Nah, jelaskan juga pada si anak mengenai aturan apa yang harus ia ketahui. Tetap tenang saat menanggapi tantrum pada anak adalah kunci yang terutama. Jadi jangan memperumit masalah dengan rasa frustasi atau amarah dari mama sendiri ya. Jadi ingatkan diri mama bahwa tugasnya mama adalah membantu si anak untuk belajar tenang. Jadi mama pun juga harus untuk tenang. Nah, tantrum harus ditangani secara berbeda tergantung pada mengapa si anak marah itu tadi ya. Jadi apakah manipulatif atau frustasi. Nah, terkadang mama mungkin perlu memberikan penghiburan. Nah, jika si anak itu lelah, lapar, atau tidur, atau waktunya makan snack ya. Nah, kemudian di lain waktu sebaiknya abaikan aja. Kalau misalnya anaknya itu ternyata tantrum karena manipulatif ya. Anak-anak prasekolah dan anak yang lebih tua itu lebih cenderung menggunakan tantrum untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan ya teman-teman. Nah, jika mereka mengetahui bahwa perilaku ini berhasil, mereka akan terus melakukannya. Nah, untuk anak-anak usia sekolah, pantas untuk mengirim ke kamar mereka untuk menenangkan diri sambil tidak terlalu memperhatikan perilakunya ya. Nah, daripada menetapkan batas waktu tertentu atau istilah time out ya, beritahu anak untuk tetap berada di kamar sampai dia tuh mendapatkan kembali kendali atas dirinya ya.
Nah, ini memberdayakan anak-anak dapat mempengaruhi hasil dengan tindakan mereka sendiri. Dan dengan demikian mendapatkan rasa kendali yang hilang selama mereka mengalami tantrum ya. Nah, tetapi jika waktu istirahat itu dikarenakan perilaku negatif, jadi seperti misalnya memukul, maka harus ditetapkan batas waktu tertentu ya untuk hukuman ya. Nah, jangan menghargai tantrum pada anak dengan mengalah. Ini hanya akan membuktikan kepada si kecil bahwa tantrum itu efektif. Nah, kemudian puji si anak karena mendapatkan kembali kendali ya. Misalnya kalau dia udah tenang, kita bilang, Mama suka loh cara kamu menenangkan diri. Nah, setelah anak tenang, maka mama dan papa itu bisa memberikan pelukan untuk menunjukkan rasa kasih kepada anak ya. Nah, kemudian pastikan anak cukup tidur. Karena dengan terlalu sedikit tidur, maka anak-anak bisa menjadi hyper, bisa menjadi tidak menyenangkan dan berperilaku ekstrim ya teman-teman. Tidur yang cukup dapat juga mengurangi amukan secara dramatis ya. Jadi mama nggak perlu khawatir ya jika terjadi tantrum pada anak, karena hal ini merupakan masalah yang wajar ya. Nanti seiring anak beranjak dewasa, hal ini pun akan perlahan berkurang. Oke, sekian info mengenai tantrum pada anak. Kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai hal apapun, bisa tulis di kolom komentar ya. Bisa like video ini, kemudian subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Dadah!